Jadi sebelumnya, Jongmen lah yang membujuk pelatih Kim agar merekrut si Tepung ke SMA Dehan. Dan itu berhasil, di mana sekarang ular ini mempermasalahkan tim rugby yang kurang pemain sebagai alasan pembubaran tim. Namun, ya meskipun gak tahu siapa pemainnya, tapi si Garam asal bacot aja. Setidaknya ia diberi kesempatan untuk mencari pemain yang cocok. Sementara mereka sangat kesal dengan pengkhianatan si Tepung. Tapi mau diapa, semuanya sudah terjadi, di mana Garam memerintahkan mereka untuk latihan saja, biar dirinya yang fokus mencari pemain pengganti. Ya, untuk mengisi kekurangan tim, satu-satunya pengganti yang cocok adalah pemain seperti si Garam. Alhasil, ia pun ke ruang administrasi mencari daftar calon siswa yang pernah mendaftar di sekolah itu. Sialnya, lemarinya kekunci dan Jongmen memergokinya, membuat rencananya batal. Karena itu, malamnya ia pusing mikirin cara bagaimana agar Iji memberikan kunci lemari itu. Tapi sudah capek latihan, ia malah menemukan kunci itu tanpa perlu berusaha. Ya, Iji sibuk latihan nembak karena ia juga harus fokus menghadapi kejuaraan. Tapi saat kembali, ia bingung dong mengapa kuncinya hilang. Alhasil, melihat seseorang di CCTV, ia pun segera menyalakan alarm, membuat semuanya panik, utamanya si kunyuk satu ini. Untungnya, ia berhasil menemukan berkas yang dicari. Namun gak berapa lama, Iji yang muncul sangat terkejut. Ternyata orang yang dikiranya pencuri adalah si Garam. Alhasil, Garam pun berakhir di kantor polisi. Beruntung, Iji gak memperpanjang masalah. Lagian, gak ada barang berharga yang hilang. Meskipun begitu, Iji sangat marah mengapa setelah 3 tahun, Garam kembali ke hadapannya dengan mengganggu hidupnya. Harusnya tuh si Garam menghilang saja selamanya. Namun, tapi tetap aja Iji nggak peduli, segera pergi dari sana karena sudah nggak tahan dengan tangisannya. Besoknya, si Garam yang gak ke sekolah membuat Jongmen bingung, segera meminta Iji mengantarnya ke tempat Garam kepergok semalam. Sehingga tahulah dia kalau Garam mencari pemain pengganti melalui calon siswa yang gak jadi masuk di sekolah itu. Ya, si Garam berangkat ke sebuah desa mencari pemain yang dimaksud. Tapi masalahnya, mereka yang gak ada pelatih tentu dilarang latihan. Namun, lah bohongnya gak masuk akal dong. Kan si kambing segera membuktikannya, membuat mereka panik. Untung Wati yang ngerti dengan kebohongan itu segera membantu alasan kalau Garam lagi keseleo di dalam. Dan si kambing gak boleh masuk karena berkas tes doping tim menembak sedang diperiksa di dalam. Awalnya Iji ingin protes, tapi melihat anak-anak itu memohon, ia pun setuju kerjasama. Sehingga si kambing pun gak menemukan apa-apa. Nah, setelah sekian lama mencari, sampailah si Garam di rumah yang bersangkutan, yang ternyata anak dari seniornya di timnas rugby dulu. Tapi masalahnya, Mas Bro ini gak mengizinkan Garam masuk, sampai-sampai ia terjatuh. Seketika anaknya bernama Maung segera menghampiri, tapi melihat tubuhnya yang proporsional, si Garam tentu senang, karena Maunglah anak yang ia cari-cari. Jadi, ibu Maung sudah lama meninggal, dan ayahnya yang menjalankan restoran, kini pincang akibat cedera saat main rugby dulu. Dan karena itu, ayahnya nggak mengizinkan Maung jadi atlet rugby karena nggak ingin berakhir sepertinya. Dimana ia pun nggak pikir panjang, segera mengusir Garam dari sana. Alhasil, Garam yang keluar nggak sengaja menemukan medali seniornya itu yang dijadikan alas pot bunga, membuatnya terdiam karena ia ngerti kalau apa yang dialami sang senior sama sepertinya. Nah, sebelum pergi, Maung segera minta maaf sambil memintanya bersalaman, karena ternyata si Maung diam-diam menjadi penggemar beratnya. Hanya saja ia buru-buru pergi karena nggak mau mengecewakan ayahnya, membuat Garam senang kembali, yakin kalau si Maung benar-benar mencintai rugby. Jadi postur tubuh Maung terbentuk karena selalu membantu ayahnya jualan, bahkan jalan kaki hingga puluhan kilo. Tapi sesampainya di rumah, ayahnya justru marah mengapa Maung diam-diam mendaftar di sekolah itu. Maung si alasan hanya iseng, tapi ayahnya malah semakin marah, mengingatkan sekali lagi bahwa atlet rugby gak punya masa depan, sama sepertinya yang berakhir seperti itu.
Ya, gimana nggak kecewa dengan olahraga itu? Dia pernah jadi legenda, tapi saat cedera, asuransi nggak mau menanggung pengobatannya karena saat itu dia yang sudah cedera malah maksa untuk bermain di pertandingan. Di mana Garam yang memeriksanya hanya terdiam karena wajar jika ayah mau sekecewa itu sebagai atlet. Secara kebetulan timnas U23 latihan di sana dan Garam yang melihatnya seketika punya ide cemerlang. Besoknya mereka sibuk menyediakan pesanan yang banyak, tapi saat sampai ternyata yang mesan adalah si Garam untuk memberi makan timnas U23 itu. Membuat sang senior kesal tapi nggak bisa menolak. Yah, Garam ingin Maung melihat bagaimana senangnya bermain rugby, di mana sang senior yang melihat itu sempat tersenyum karena itu mengingatkannya akan masa kejayaannya dulu. Namun tiba-tiba pelatih yang mengenalnya menyapa, tapi sang senior ngaku nggak ngerti dan segera pergi dari sana. Maung sendiri mulai tertarik dengan permainan tersebut, apalagi saat bola terjatuh di dekatnya. Garam segera mengajarkan bagaimana cara melempar bola yang baik. Dan memang benar, umpanan Maung sangatlah bagus. Di lain sisi, mereka yang sudah tahu apa yang dilakukan Garam mulai mencari cara bagaimana agar tim rugby tetap dibubarkan. Sedangkan sang senior malah teringat bagaimana ia cedera dulu, dan karena itu ia pun gak sadar mobilnya oleng, membuatnya kecelakaan. Untungnya sih baik-baik saja, tapi melihat Garam di sana, sang senior langsung mengajarnya karena ia sama sekali gak mau putranya menjadi atlet rugby. Alhasil mereka berakhir di kantor polisi, di mana Garam setuju nggak menuntut asalkan sang senior ikut dengannya jalan-jalan. Yah, di kesempatan itulah Garam menjelaskan bahwa mereka gagal seperti sekarang bukan karena rugby, tapi karena kesalahan mereka sendiri. Harusnya saat itu Garam percaya kepada teman-temannya sehingga ia nggak menggunakan doping. Begitupun sang senior yang harusnya nggak bermain waktu itu karena cedera. Tapi tetap saja sang senior masih nggak mau ngerti. Namun seketika sang senior terdiam, apalagi Garam menambahkan kalau pengalaman mereka yang gagal harusnya dapat berguna untuk mengarahkan si Maung biar nggak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu sang senior yang pulang segera mengambil kembali medalinya, di mana besoknya ia pura-pura mengusir anaknya. Padahal mah ia nggak mau anaknya ini merasa bersalah karena harus meninggalkannya demi cita-cita. Tapi karena mau ngerti maksudnya, sang ayah pun akhirnya jujur. Ya, beginilah dilema orang tua dan anak yang ingin mengejar impian. Masalahnya sekarang semester baru akan segera dimulai yang menjadi penentu apakah tim rugby akan bertahan atau tidak. Dan karena waktunya hampir habis, Jongban pun dengan senangnya ingin mengumumkan, tapi ya sebelumnya mereka sebenarnya ketinggalan bus. Untung si Udin datang membantu sehingga mereka bisa muncul di waktu yang tepat. Karena itu tim rugby pun lagi-lagi selamat dari tepi jurang. Namun besoknya komplotan tikus pendidikan ini lagi-lagi merencanakan sesuatu yang lebih parah untuk membubarkan tim tersebut.